my channel. Salam semuanya, hari ini kita akan bertanya kepada Adi Hidayat mengenai tentang Rasulullah kenapa melarang umatnya untuk bertanya. Apa saja itu? 1. Celana cingkrang. Di era sekarang banyak sekali kita jumpai para muslim memakai celana cingkrang sebagai trendy bagi mereka. Itu pun bagi kalangan yang percaya, tetapi yang tidak percaya mereka masih tetap memakai baju seperti biasanya. Kita lihat dalam Bukhari 5341 telah menceritakan kepada kami Said bin Abu Sa'id al-Makburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa menjulurkan kain sarungnya hingga di bawah mata kaki, maka tempatnya adalah neraka. Seru ya teman-teman ya ceritanya. Lalu pertanyaannya adalah, apa hubungannya dengan celana di atas mata kaki dengan surga ya? Atau apakah soal tampilan luar atau jasmani bisa menentukan orang itu masuk surga dan nerakanya? Wah, mana yang lebih penting? Pakai pakaian laki-laki di bawah mata kaki tapi hatinya baik dan mengasihi sesama manusia, atau memakai sarung atau celana di atas mata kaki tapi hatinya jahat, suka mendendam dan suka tawuran? Nah, menurut kalian semuanya mana yang berharga di mata Allah Mekah? Padahal dalam Islam sendiri percaya bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, seperti halnya ada tertulis dalam hadis riwayat Ahmad. Atau menurut Somad, ia mengatakan ibumu adalah kunci surgamu. Mana yang benar kira-kira? Silakan Anda semuanya berpikir dan menyimpulkan sendiri. 2. Ini sangat penting bagi muslimah, tetapi tidak penting pertanyaan ini untuk laki-laki. Tetapi sebagai muslimah, tentu saya akan mewakili untuk bertanya. Muslim dapat bidadari di surga kelak. Lalu bagaimana dengan muslimah ya Pak Ustadz? Karena nurani kami berpikir, bagaimana cara kami bisa masuk surga? Sementara di dalam hadis sendiri meriwayatkan, Mayoritas di dalam neraka adalah muslimah. dalam At-Tirmizi 2528, Sahih Bukhari 3002 dan selanjutnya, lalu Sahih Muslim 4920 dan juga Musnad Ahmad 1982. Silakan dicatat untuk meng-cross-check referensinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika laki-laki memiliki dosa atau kesalahan? Apakah tinggal minta ampun segala perkara selesai? Atau barangkali kita tebus dengan memakai celana cingkrang, maka kita akan otomatis bisa masuk surga. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa wanita? Apakah cukup berjilbab itu bisa menjamin kita bisa masuk surga juga? Mari bertanya kepada Ustadz Adi Hidayat. Kalau yang seperti itu saya nggak mau jawab tuh pertanyaan-pertanyaan begitu. Untuk apa gitu kan? Waduh, kenapa Ustadz nggak mau ngejawabnya? Kalau misalkan kami tidak boleh bertanya kepada Ustadz, masa iya kita bertanya kepada Pak Pendeta? Nanti dikiranya fitnah lagi. Atau disuruh bertanya kepada rumput yang bergoyang, seperti sarannya Ebit GHD ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Anas bin Malik, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kata Anas, kami pernah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang sesuatu hal. Walah, lawang cuma bertanya loh Tat yo. Mbok yo dijawab, monggo saya sudah persiapkan ini catatan saya sama pulpen dan buku saya. Jadi ada larangan dari Nabi SAW kepada para sahabat untuk tidak banyak bertanya. Yang dimaksud dengan kalimat Anas ini, dilarang bertanya kepada Rasulullah SAW, maksudnya adalah larangan dari Nabi kepada para sahabatnya untuk bertanya sesuatu hal yang tidak penting. Tapi soal ini sangat penting loh Tat, karena menyangkut masalah kehidupan orang bisa dimasukkan ke neraka hanya gara-gara celana cingkrang. Kalau Anda ingin belajar tentang sesuatu atau bahkan ingin bertanya, hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada esensinya, yang tidak ada manfaatnya.
Kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada manfaatnya, kenapa itu ada tertulis dalam hadis? Lagi pula banyak umat muslim yang sudah menggemari tren celana cingkrang dan juga wajib berhijab, Tat, ya. Maka sebabnya itu kami pertanyakan. Kalau misalkan Ustadz nggak mau ngejawab, ya sudah ya Tat ya, saya akan tanya ke pendeta saya ya Tat ya. Wassalam. Di antara yang tidak ada manfaatnya itu terbagi pada dua bagian. Satu, pertanyaan yang tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan peningkatan iman plus amal soleh kita. Kalau begitu, kasih tahu dong Tat ya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan amalan-amalan yang bermanfaat. Misalnya Anda ingin mengajukan pertanyaan dan sebagainya, cari pertanyaan-pertanyaan terbaik yang dengan pertanyaan itu ada jawaban yang bisa meningkatkan iman dan memotivasi kita untuk beramal soleh. Baik, kalau begitu ini adalah pertanyaan yang terbaik buat seluruh umat Islam sedunia ya, kepada Ustadz Adi Hidayat. Ritual begini manfaatnya apa, Tat ya? Nih contoh, mencium batu Hajar Aswad dalam Musnad Ahmad 5364, mencium batu aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Pantes Tat ya, banyak orang sampai rela jual tanah, sampai orang miskin pun nabung gitu loh, hanya demi bisa mencium batu Hajar Aswad ini loh Tat. Maka sebenarnya ini manfaatnya apa? Apa betul batu Hajar Aswad ini adalah untuk menebus dosa manusia umat muslim? Kalau yang seperti itu saya nggak mau jawab tuh pertanyaan-pertanyaan begitu. Untuk apa gitu kan? Ya, jangan pernah kita majukan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya hubungannya nggak ada dengan masalah kita. Ini saya sering perhatikan ya, saya cuma di Indonesia lihat yang seperti ini nih. Ya, selama kami di luar nggak pernah kami saksikan begini. Ya, saya amati seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya, kemudian bertanya pada sesuatu yang para ulama pun menjaga itu supaya tidak tersebar di awam. Seperti pertanyaan begini misalnya, di mana orang tua Rasulullah? Apakah di surga atau selain daripada itu atau di neraka, gitu kan? Terus saya seringkali mendengar kalimat-kalimat itu ditanyakan. Padahal itu dari dulu dijaga oleh para ulama supaya nggak banyak didiskusikan di awam, nggak ada hubungannya. Iya, sebenarnya sih banyak hubungannya soal ini Tat, karena ini mengandung umpan mengandung umpan. Ini adalah pertanyaan yang harusnya memang bisa dijawab. Kenapa kok bisa orang tuanya Rasul itu bisa masuk neraka? Dan ini akan menyangkut mengenai masalah iman Tat. Karena apa? Kalau memang betul Nabi itu adalah Nabi penyempurna dan paling sempurna, tentu Tuhan itu tahu dia buta huruf ya. Kalau orang buta huruf jelas dia nggak ngerti kitab suci. Maka kenapa dia harus bisa banyak mendengarkan orang yang mengerti kitab suci, lalu pertanyakan kepada orang yang mengerti kitab suci, apa betul soalnya tadi saya bertemu dengan roh ini yang ngaku Jibril, dia mengatakan Yesus itu tidak disalib. Lah, tiba-tiba roh itu bilang katanya itu diserupakan. Wajib bertanya kepada orang yang memiliki kitab suci dahulu. Mengatakan begini nasihatnya, 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oleh karena Muhammad itu menceritakan nabinya orang Israel, maka dia harus bertanya kepada sejarah yang sudah terlanjur tercatat dalam kitab sejarah orang Israel, begitu loh Tat. Lagian ngapain ya kalau misalkan Tuhan itu mengutus yang namanya nabi baru lagi, tapi menceritakan kisah-kisah yang sudah pernah ada, tetapi hanya tokohnya dicomot, tetapi kisahnya dirubah. Nah, ini yang menjadi sengketa dalam rumah tangga dunia, begitu ya Tat. Kalau misalkan ya hanya mengubah bahasa atau menyalin bahasa dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab sih nggak masalah. Ini ceritanya semuanya dirubah Tat, masalahnya. Ya, dan antum juga harus berpikir bahwa, ya mohon maaf, Anda punya orang tua. Orang tua Anda mungkin pernah punya masalah misalnya kan? Masalah yang cukup fatal. Kemudian ada orang-orang membicarakan orang tua Anda di hadapan Anda. Dan dibahas itu, penyimpang, orang tuanya begini, orang tua antum begini-begini. Bagaimana perasaan Anda selaku anaknya?
Seharusnya sih jangan marah ya Tat ya, karena bagaimanapun juga seorang nabi itu adalah panutan, pemimpin, apalagi Muhammad ini mengaku bahwa dia adalah nabi penyempurna yang katanya wajib diakui oleh seluruh dunia, maka dia harus bisa memberikan teladan dan memberikan jawaban apapun pertanyaan dan pergumulan orang pada saat itu. Sekarang Anda ingin membahas orang tua Nabi yang Anda hukumi begini yang disebut orang tuanya Rasulullah SAW. Bagaimana perasaan Rasulullah ketika Anda sebutkan itu? Nah, disinilah yang kami tuntut Tat ya, bahwa Nabi seharusnya bisa memberikan teladan yang benar, melebihi Nabi terdahulu, melebihi ajaran Yesus Kristus. Tetapi pada kenyataan dalam Quran surat 33 Al-Ahzab 53, Nabi tidak boleh disakiti hatinya. Dan bahkan di Quran surat Al-Ahzab ayat 6, Nabi harus diperlakukan istimewa dari umatnya. Dan berikutnya dalam tafsir Al-Qurtubi volume 14 ya, di halaman 533, ini adalah referensi surat Al-Ahzab ayat 6 tadi ya. Ini justru lebih parah lagi. Saudara kalau bisa melihat, ini kita tidak bisa melihat teladan yang harus kita ikuti oleh Nabi Anda itu sendiri ya. Maka sebabnya itulah kami dengan sepakat kami mempertanyakan tentang kesempurnaan Nabi yang berasal dari Arab ini. Makanya ketika Anda bertanya, itu ya disakiti hati Rasulullah, bagaimana perasaan Rasulullah? Ya jelas, karena dia tidak bisa memberikan teladan yang benar, bagaimana bisa menghadapi celaan orang lain. Yesus sudah mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena dia pernah dijahati. Kalau Nabi Anda tidak bisa mengajarkan menghadapi orang yang berbuat jahat kepadanya, bagaimana pengikutnya apabila menghadapi orang-orang yang jahat kepada pengikutnya? Lalu teladan Rasulnya mengatakan tidak boleh menyakiti hati Rasulnya. Dan di sini sebenarnya yang disebut sempurna itu seperti apa? Ayolah guys, logika kita main dong, ya kan? Salam waras lah buat kita semua. Jangan kita tidur terus, jangan gadaikan keselamatan kita hanya demi hal-hal yang memang sebenarnya itu kita yakini dari turun temurun, tetapi kita tidak peduli dengan kebenaran yang sejati. Saudara, kalau saya saja sudah murtad, bagaimana Anda bisa takut menghadapinya? Saudara, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus dan tidak ada kepada jalan yang lain. Oke, jadi demikian dulu ya saudara-saudara semuanya dan pemirsa di rumah dimanapun kalian berada. Pada akhirnya hari ini kita gagal lagi untuk mempertanyakan tentang kebenaran-kebenaran Islam, karena di sana sudah diberikan fatwa dilarang untuk bertanya-tanya, begitu saudara ya. Oke, selanjutnya tunggu video saya yang berikutnya dan stay selalu, jangan lupa yang belum subscribe tetap subscribe, lalu kemudian kalian share, bagikan kepada teman-teman yang belum mengenal channel ini, lalu kemudian jangan lupa like-nya dan komennya. Terima kasih kawan-kawanku semuanya. Tuhan Yesus memberkati.